Terkadang mereka nelpon atau chat bila ada maunya, nanya kapan mau kirim uang, ada lagi katanya mau pinjam uang, sangatlah menyakitkan. Satu pun nggak ada yang ngucapin minal aidin ke aku, sedangkan aku ngucapin pada semua keluarga dari A sampai Z. Senyum aja walaupun air mata tak bisa bohong. Bahasanya keren ya. Buat anak rantau, jangan terlalu berharap ditelepon anak keluarga di rumah karena mereka juga ada kesibukan sendiri. Anggap aja kita sedang berlatih di alam kubur, mungkin maksudnya meninggo ya. Yang tidak ada siapapun, hanya roh dan jasad menemani kita dalam kesepian. Bahasanya romantis banget ya. Ini caraku memotivasi diriku sendiri di saat hati pikiranku berontak dengan keadaan jalan hidupku. Cukup kita up VT caption agar mereka tahu kita masih hidup. Ya bener juga sih. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin untuk saudaraku semua. Ada bener juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Walaupun mungkin agak terlambat, tapi kemarin-kemarin aku juga ngecapin minal aidin wal faizin ya. Jadi hari ini kita akan membahas mungkin curhatan-curhatan para TKI, khususnya TKW, yang saat lebaran mereka itu justru tambah sedih. Karena beberapa TKW, sebagian cukup besar lah, TKW itu kayak curhat kalau pas lebaran mereka kayak sedih karena tidak ada keluarga, teman, saudara, atau orang-orang yang di Indonesia itu yang mungkin nanya kabar minimal atau mungkin ngucapin minal aidin wal faizin gitu. Cuman kita harus tetap positive thinking aja ya, dan kita harus menghargai setiap perasaan setiap orang itu beda-beda gitu. Jadi jangan terus, wah kalian tuh nggak ikhlas ngasih uang atau kirim ke keluarga, terus kalian ngeluh nggak di WhatsApp, nggak di telepon. Enggak, setiap orang tuh perasaannya beda-beda. Oke? Jadi kita akan baca curhatan teman-teman TKI, khususnya TKW saat lebaran tambah sedih. Terkadang mereka nelpon atau chat bila ada maunya, nanya kapan mau kirim uang, ada lagi katanya mau pinjam uang, sangatlah menyakitkan. ya, mungkin sebagian besar pasti ada lah. Kemudian aku selalu mengalah, walau anak-anakku sudah punya anak, aku suka nelpon yang duluan, video call tiap hari, mengalah demi kebaikan. Aku pernah baca artikel yang artinya mirip-mirip dikit dengan barusan yang kita baca, jadi intinya mirip dikit lah. Aku menghubungi dulu atau minta maaf dulu, bukan berarti aku salah ataupun lemah, tapi karena aku takut kehilanganmu. Intinya seperti itu sih. Kemudian ada yang bilang lagi, betul, kalau tidak ada keperluan, mana ada chat. Terus ada teman lagi yang komen, aku aja yang hari raya nggak ada yang bilang minal aidin, giliran aku bikin status baru ada yang inget. Ya mungkin harus dengan cara seperti itu kita mengingatkan orang-orang terdekat kita yang ada di Indonesia sih. Pokoknya rata-rata TKW kalau lebaran galau pengen ditelepon tapi zong. Kirain saya doang yang lebaran nggak ditelepon anak, ortu, kakak kandung sendiri, satupun nggak ada yang peduli. Tapi aku lost, malah aman, duitku utuh. Nelpon hanya minta duit atau nanyain kapan transfer, ya pastilah gitu. Kebanyakan seperti itu sih. Kadang terasa nggak ada yang peduli sama sekali, tapi tidak apa-apa, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Ya bagus sih, buat penyemangat gitu loh. Semuanya kayaknya sama yang aku alami, semangat pejuang devisa. Kemudian ada lagi, ngerasa wong omah ngenes SMS nek butuh tok. Gak apa-apa ya teman-teman komen-komen seperti ini ya, buat apa, sharing-sharing aja sih, curhat-curhatan gitu. Betul sekali, tapi setidaknya kita juga manusia, kadang pengen sedikit dipeduliin, jangan ada ngontak kalau di saat ada butuhnya aja gitu ya. Bener juga sih. Jika berpikir kalian masih seperti itu, sabarmu masih di level rendah. Ya kita nggak tahu bisa memastikan sabar seseorang di level berapa gitu, karena kita kan bukan pengukur gitu ya. Setiap orang juga punya batasan perasaan yang berbeda-beda, apalagi kan perempuan gitu kan. Jadi kayak nggak boleh disalahin sih. Setiap orang punya hak sendiri-sendiri gitu loh. Kemudian kisahku terlalu panjang untuk diceritakan. Wah bahasanya pujangga banget ya. Kok semua hampir sama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian ada lagi, aku banget, jangankan pas hari-hari raya, hari-hari biasa aja pun nggak ada yang nanya kabar. Kalau telepon, WA yang ditanyakan uang. Uang apa kabar? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau aku tidur dan kesepian, berpikir nanti juga kita tidak kaget dengan kesendirian. Jadi ya seperti itulah. Aku yang lebih dulu telepon kadang tak diangkat, tapi tetap semangat. Ya bener juga sih. Gak apa-apa, aku mah selalu ikhlas. Justru aku yang selalu ingin tahu keadaan mereka. Jadi selalu aku yang nelpon duluan. Ya bener, sabar banget nih.
Semua merasakan harus kita yang duluan telepon, pengen tahu kabar dan keadaan keluarga di rumah. Ya benar juga sih. Ya kalau kita nggak dulu yang nelpon, mana ada yang inget sama kita. Kalau inget juga pas tanggal 1. Emang ada apa dengan tanggal 1? Nangis nek pojokan, pengen tak share di story WA, mesti ngamuk-ngamuk. Anakku nyatanya yop. Alhamdulillah keluargaku selalu ada kabar. Kalau aku nggak nelpon, mama, bapak selalu khawatir sama aku. Apalagi tetehku yang kerja di Jeddah, kalau nggak ada kabar dari aku selalu risih. Ya bagus juga sih. Saudaraku sendiri di call nggak pernah diangkat. Alhasil call tetangga malah selalu diangkat. Kadang nggak enak hati, tapi ya aku kangen gitu. Ya bener juga sih, kadang gitu. Jadi kita nelpon siapa nggak diangkat, tapi nelpon orang terdekat itu malah diangkat gitu. Jadi kayak nggak enak juga sih. Saya selalu wanti-wanti sama suamiku kalau aku nggak telepon dulu, dia nggak telepon. Kalau dia telepon, seringku tidak angkat karena kita kerja, ikut orang susah kalau mau nelpon. Iya juga sih. Positive thinking aja mbak, jaga kesehatan, jaga hati. Yang penting kita nggak nyusahin anak, nggak ngerepotin mereka. Kita senasib seperjuangan. Iya bener. Intinya kita nggak ngerepotin, nggak ngesusahin atau nggak ngerugiin orang lain sih. Bener juga sih. Anakku udah macam musuh, susah banget angkat telepon, balas pesan. Idul Fitri udah hari ketiga, entah pada kemana nggak ada yang bisa dihubungi padahal online. Udah biasa bagi aku sih, aku juga sadar pasti sibuk. Apalagi kan ibu aku anak pertama, aku telepon sorean setelah jam rehat. Ibu bapak kalau anak WA mohon maaf. Iya sih, di saat hari raya Idul Fitri kita mengharapkan keluarga kita, tapi apa daya tak satupun merespon. Ya kasian juga sih ya. Gak tahu mau nangis apa ketawa dengan kata-katanya. Silahkan mau nangis atau mau ketawa. Aku malah takbiran, malah diblok sampai sekarang nggak bisa telepon anak-anak hanya karena kapan transfer. Tapi mencoba kuat dan tidak apa-apa walau hati sakit. Ya gimana ya? Kalau terus sampai di blok itu hanya gara-gara nanya kapan transfernya, kayaknya gimana gitu. Satupun nggak ada yang ngucapin minal aidin ke aku, sedangkan aku ngucapin pada semua keluarga dari A sampai Z. Senyum aja walaupun air mata tak bisa bohong. Bahasanya keren ya. Mungkin nasib anak rantau harus berjiwa baja, tahan dari segala cobaan dan godaan, semangat terus anak rantau dan diberi kesehatan selamanya, amin. Ternyata bukan aku sendiri yang alami minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, salam anak rantau juga. Mereka sibuk dengan kerjaan masing-masing sampai lupa ada kita yang jauh, tapi sebaliknya walaupun kita sibuk, tetap sempetin tanya kabar mereka. Iya juga sih. Itu emang sudah jadi makananku, giliran mau duit, tiap detik nelpon. Giliran kita yang nelpon kadang sampai 50 kali baru diangkat. 50 kali. Kalau bagiku tidak masalah ditelepon atau tidak ditelepon, yang penting bagiku sudah membagikan keluarga, itu saja sudah cukup. Karena jika kita sadar kalau kitalah tumpuan hidup keluarga. Wah iya, bahasanya bagus nih. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.